ada satu perkara yang tidak boleh ditiru pada Indonesia nih. Apa dia? Adalah jiwa nasionalisme. Orang Indonesia itu tidak bisa ditiru. Di tengah persaingan sengit di lapangan hijau, sudah waktunya kita nampak supporter timnas Indonesia dan Malaysia berhenti saling mencela dan mula iaitu berganding bahu. Itu yang kita mahu. Jangan ada yang menghujat, jangan ada yang menyinyir antara satu sama lain. Karena sepak bola ASEAN tidak hanya tentang kemenangan satu negara, tetapi juga bagaimana seluruh kawasan ini dapat maju bersama demi menciptakan standard yang lebih tinggi dalam olahraga yang kita cintai ini. Cukup kita menghujat, saling menghina antara satu sama lain di dalam media sosial ini. Kerana kita sama ASEAN. Dan ketika timnas Indonesia menunjukkan kemajuan luar biasa dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini guys, ini sebenarnya adalah satu momen iaitu inspiratif bagi seluruh ASEAN. Bukan untuk ditanggapi dengan rasa iri ataupun cemburu, tetapi untuk dipelajari dan dijadikan motivasi. Bila dapat mencontohi apa yang dilakukan oleh Indonesia dari segi menampilkan pemain-pemain yang berkelas ya, barulah ada ceritanya. Kalau sekarang guys, Masya Allah, malunya kita guys begini kerja netizen ini guys. Dan ada beberapa perkara yang saya lihat yang bagus untuk ditiru ya, ataupun dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi dari segi budaya penyokong. Sebab baru-baru ini guys, saya lihat dari segi pendukung pun tidak ramai di Stadion Bukit Jalil baru-baru ini menghadapi tim Timor Leste. Tetapi guys, Masya Allah guys, itu yang saya lihat ya. Kenapa sudah sekarang ni, apa sudah jadi dengan timnas Malaysia? Dari segi pendukung pun sudah berkurangan. Ini kan lagi menghadapi timnas Indonesia guys. Sekarang Malaysia heboh gitu. Dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Sekarang dia mencontoh kita. Ya, pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Amat doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Amat gak main lagi kan? Tapi di bawahnya masuk banyak generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, J.H.S. itu masih main kan? Nah, di bawahnya udah mulai matang. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya long termnya itu masih berlaku. Inilah alasan mengapa timnas Malaysia tidak bisa meniru program naturalisasi timnas Indonesia. Program naturalisasi pemain keturunan yang dijalankan PSSI terbukti berhasil memperkuat timnas Indonesia. Keberhasilan ini lantas membuat Indonesia menjadi sorotan beberapa negara ASEAN tak terkecuali Malaysia. Namun menurut Ketua FAM, Datuk Haji Hamidin, program naturalisasi yang dijalankan timnas Indonesia tidak bisa ditiru oleh timnas Malaysia karena jumlah pemain keturunan Malaysia tidak sebanyak Indonesia dan Filipina. Selain itu, dalam urusan mencari pemain keturunan, Malaysia sebenarnya sudah melakukannya sejak lama. Bahkan mereka juga sudah mengirimkan pencari bakat untuk mencarinya. Akan tetapi, selain karena keterbatasan, Malaysia juga sering menemukan kepalsuan seperti tidak adanya darah Malaysia. Jadi, bagaimana pendapatmu? Malaysia akan menaturalisasi 7 pemain, tapi nama pemainnya dirahasiakan, nggak tahu siapa. Orang kan kalau mau naturalisasi pemain kan diumumkan loh. Ini yang kami incar nih mau dinaturalisasi. Contoh kayak Indonesia mau menaturalisasi oleh Romeni, dikasih tahu oleh Romeni. Ini kok nggak dikasih tahu ya? Kenapa kok dirahasiakan? Kenapa nih? Padahal ya rencana naturalisasi ini diumumkan langsung oleh putra mahkota Johor, Tuanku Ismail. Tapi kok dirahasiakan? Kenapa ada rahasia di antara kita nih? Oi Tuanku, apa gara-gara waktu itu proses naturalisasi match Dejil ditolak FIFA? Nggak ada darah Malaysianya? Iya.
Atau naturalisasi Josh Brownhill ditolak langsung sama pemainnya loh. Wey. Iya, Tuanku Ismail cuman bilang ya pemain ini bermain di Eropa katanya, tapi nggak dikasih tahu siapa namanya. Kalau soal bermain Eropa ya, ini loh Hamzah Choudhury, pemain Jepang Ijo, main di Liga Inggris, Leicester City. Dan Bangladesh itu nggak ada ya, yuk mau naturalisasi Choudhury nggak ada, dia nunggu. Kalau memang Hamzah Choudhury mau memperkuat Bangladesh, ya dia tunggu, bukan kayak Malaysia. Jadi siapa nih 7 pemain keturunan Eropa itu? Buka lah, kasih tahu lah, masa rahasia-rahasia di antara kita. Cang mananya ini wey? Inikah saatnya Malaysia bangkit guys? Oke guys, ini adalah postingan update dari Prince Johor guys, TMJ, let's go! We have identified 6 until 7 heritage players for Harimau Malaya, ya kan? Jadi nih ya, TMJ telah mengidentifikasi, telah menemukan 6-7 pemain keturunan ya untuk timnas Malaysia, dan dia sangat mengharapkan kalau pemerintah Malaysia ya bisa membantu proses untuk melancarkan perubahan warga negara mereka guys. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bersaing di kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai di bulan Maret nanti guys, dan tentunya akan sangat krusial langkah ini untuk timnas Malaysia guys. Kabarnya pemainnya ada back tengah, ada back kiri, ada striker, ada gelandang serang, sayap, dan rata-rata ya semuanya tidak ada yang bermain di Inggris. Meskipun waktu itu rumornya banyak banget Inggris ya. Rata-rata berada di Eropa Selatan ya guys ya. Pokoknya sukses buat jiran kita ya guys ya, Malaysia. Gue pengen kalian pada tunjukkan support untuk Malaysia juga. Jadi jangan ada yang ngata-ngatain aja kerjaannya, karena kita sama-sama ada peningkatan nanti guys. Sukses buat Malaysia. Gimana tanggapannya? Yuk kita komen. Let's go. Oke guys, nampaknya TMJ begitu giat orang untuk Malaysia, mencari pemain warisan daripada luar negara untuk Harimau Malaya. Okey, tahniah TMJ. Aku dengan cerita 6 ke 7 orang pemain warisan berstatus A, berstatus star akan dibawa ke dalam skuad Harimau Malaya daripada Eropah. Dikabarkan ada penyerang, ada pertahanan tengah, ada pemain tengah, pertahanan kiri, dan ramai lagi lah kan. Lebih kurang dalam 6 ke 7 orang yang akan dibawa. Siapa orang tu? Aku rasa kita simpankanlah rahsia ni dulu, sebab dia kuasa jangan jadi macam hari tu lah. Okay? Jadi bahan ke Malaysia ni, kau tahu tak? Macam yang sebelum ni kan, tiba-tiba dia tak nak main, dia cakap dia bukan orang Malaysia kan. So ramai yang mentertawakan Malaysia waktu tu. Hampir betul lah. Okey, harap kali ni 6 ke 7 orang pemain ni, apa yang TMJ cakap ni ianya adalah benar dan bukan mempermainkan perasaan kami, peminat-peminat Harimau Malaya. Nampak ni Harimau Malaya tau. Jangan permainkan perasaan kami. Pastikan 6 ke 7 orang tu akan menjadi pemain kita untuk bersaing dan kelakkan Piala Asia yang akan berlangsung tak lama lagi, bulan 3 ni je. Okey, so ada masa untuk kita perkemaskan pasukan. Okey, kami fan Harimau Malaya dah tak sabar dah nak tengok revolusi di depan mata kami nanti. Okey, harap ini adalah satu titik permulaan untuk Harimau Malaya bukan hanya bersaing di peringkat tempatan, tapi juga mampu bersaing di peringkat Asia dan dunia. Okey, tahniah kepada TMJ. Aku salut dekat TMJ. Memang TMJ kuat kerja punya orang. Okey. Semua dah lupa dengan Naim Garcia, pemain warisan Malaysia yang bermain di Liga Spanyol, Barcelona B. Dan sekarang baru menyambut hari jadi beliau yang ke-22 guys. Apapun, jomlah kita nyanyikan lagu hari jadi dalam bahasa Sepanyol. Aku tak tahulah korang nyanyi lah, sebab yang korang tahu kita ni memang jarang lah ada pemain warisan daripada Sepanyol. Itu pun yang kalau sekarang ni korang kenal mesti seorang, dia 2 orang, iaitu Kiko Insa dengan Nakso, adik-adik Insa lah katakan. Dan itu je lah kan. Tapi korang mungkin tak tahu pasal Naim Garcia. Dia pun ikutkan atuk dia orang Malaysia. Dan bagi aku FAM ni dia nak kena tunggu kita buat video beratus-ratus baru dia nak buat kerja dapatkan cari. Sebenarnya kita ramai je pemain warisan dekat Sepanyol tu, yang lahir kat sana pun ada, yang boleh katakan atuk atau nenek dia
berkahwin dengan orang sana, migrasi dekat sana pun ada. Tapi dah ada perkampungan dekat sana dah. Tapi cuma kita tak explore untuk mencari mereka. Dan lagi satu, yalah, usaha kita ni untuk membawa mereka tu, yalah, kalau kita nakkan skuad Malaysia ni menjadi pasukan hebat, cubalah bawa mereka.